Verbum Dei in virtute akan kita bahas bersama-sama dalam bahasa Latin, yaitu tentang kekuatan firman. Tentunya tema global yang saya tadi katakan, tahun 2021, tahun memperkatakan firman Tuhan untuk GBI CKF dan semua yang ada. Dan selalu rajin, setia mengikuti ibadah di Zoom. Oke. Mari kita akan masuk. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa sih arti kata firman itu. Nah, gitu. Kalau saya biasa kasih pelajaran supaya saudara itu paham dan mengerti, gitu ya. Nah, mari kita belajar. Kalau dari bahasa Indonesia, firman itu artinya kata, perkataan, kalam, kalimat, kalimat atau sabda. Tapi kalau dalam bahasa Yunani atau Greka memakai kata logos. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkap dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Jadi perkataan-perkataan itu harus punya arti, bukan kosong, bukan sesuatu yang asal bunyi, tidak. Dan yang paling penting itu berarti sabda. Ada sabda itu berarti ada sesuatu pesan secara spesial di dalamnya, ada memiliki kekuatan integritas di dalamnya, ada otoritas di dalamnya. Nah, kata-kata atau perkataan yang diucapkan itu untuk logos, dan kemampuan juga yang kata logos punya arti yang lain adalah logos prophorikos, yang artinya ada kemampuan berbicara. Jadi tidak sembarang kita hanya cuma berbicara, hanya berkata-kata, kita hanya cuma bisa ngomong, enggak. Tapi itu ada kemampuan. Kemampuan apa? Nanti kita akan masuk lebih jauh ke dalam, saudara. Oke, mari kita lanjut. Nah, sedangkan bahasa Ibrani itu memakai kata dafar. Dafar itu artinya firman kreatif Allah. Dan sejajar dengan Zovia. Zovia itu artinya hikmat. Yaitu pengantara Allah dalam hubungan dengan ciptaan. Jadi firman yang dimaksud dengan kata firman dalam bahasa Ibrani itu adalah sesuatu yang diucapkan Allah berhubungan dengan penciptaan, tentunya dengan penuh hikmat, kreatifan, kuasa, otoritas dari Tuhan. Gitu ya. Nah, itu dalam bahasa tadi, bahasa Indonesia, dari kemudian dari bahasa Greka atau Yunani, dan bahasa Ibrani. Nah, mari kita lihat dalam arti kata firman dari teologi Kristen, yaitu memakai kata logos atau firman Allah, atau yang disebut sebagai apa yang menjadi daging. Itu secara bahasa teologis Kristen. Logos adalah satu konsep kunci di dalam agama Kristen. Nah, kalau kita bicara firman Tuhan, itu kita memakai kata logos, sesuatu yang diucapkan dengan otoritas, dengan penuh wibawa, penuh kuasa. Nah, lalu kemudian dari sisi filsafat. Nah, kalau kita perhatikan dari sejarah pada abad 6 sebelum Masehi sesudah Masehi merupakan zaman acuan yang disebut zaman peralihan dari mitos ke logos. Oh, ternyata sebelum logos ini diartikan, sebelum kata logos ini mulai dikenal dan sebagainya, ternyata lebih banyak itu diartikan dengan kata mitos. Mitos itu sesuatu yang gaib, kekuatan gaib. Sebelum mitos, alam semesta dan kejadian di dalam terjadi akibat ini. Ada kuasa gaib, ada sesuatu yang adikodrati di luar kemampuan manusia. Nah, tapi sulit untuk dijelaskan. Nah, lalu mereka menjelaskan bahwa kekuatan gaib adikodrati itu adalah dari para dewa-dewi. Ada dewa-dewi. Makanya kalau kita nonton film Tiongkok, dari China itu ada dewa-dewinya, saudara ya. Kemudian, nah kemudian seorang pemikir bernama Miletos. Nah, jadi mitos itu dari seorang pemikir yang bernama Miletos ini dari Asia Kecil. Dia nih memahami bahwa dunia dan gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, akan tetapi pada logos. Nah,
Melalui logos, mereka mencari prinsip rasional dan objek ilmiah untuk menjelaskan keteraturan dunia dan posisi manusia di dalamnya. Jadi mulai nih, oh sudah tidak bisa, oh, ini ada gaibnya, ini ada sesuatu tenaga supranatural. Tapi mereka nggak bisa jelaskan secara rasional, secara objek ilmiah. Mereka tidak bisa menjelaskan hal seperti itu. Nah, jadi saya dan saudara dibawa untuk semakin mengerti ternyata logos itu seperti ini. Nah, nanti kita akan terus lihat. Nah, definisinya adalah ternyata logos itu atau firman itu adalah perkataan atau kata-kata yang disampaikan atau diperkatakan mengandung atau memiliki kekuatan, kuasa, otoritas. Logos dengan kita berbicara biasa itu berbeda. Perkataan biasa kita, bercanda kita, ngomong itu berbeda. Logos itu juga perkataan. Oke? Ada kata-kata yang disampaikan tetapi punya kuasa, ada memiliki kekuatan, ada otoritas di dalamnya. Nah, perkataan yang kedua, perkataan yang memiliki kekuatan atau daya, kemampuan, ini untuk mengubah atau memberi satu pengaruh. Nah, gitu loh. Jadi ada satu waktu kita bicara firman atau waktu kita doakan dengan perkatakan firman, ada sesuatu pengaruh yang diberikan. Tentunya pengaruh kekuatan, kemampuan supranatural yang tadi itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah firman kreatif Allah. Disampaikan dengan hikmat, itu yang dari bahasa Ibrani tadi. Dengan hikmat dalam proses kehidupan penciptaan. Gitu. Oke. Nah, kekuatan firman. Kita akan lebih banyak bahas di sini. Yohanes pasal yang pertama. Oke? Yuk kita lihat. Nah, untuk penjelasan ini saya akan share singkat saja karena ada intinya, cuman intinya satu di sini tentang kekuatan firman ini. Verbum Dei in virtute itu sangat sederhana. Dengar ini, bukan masalah, bukan penting teorinya, tapi kita ngalamin, itu yang paling penting. Gitu. Kita ngalamin dan semua orang bisa ngalamin. Gitu. Yuk, lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama bilang gini. Pada mulanya. Itu gitu. Oke. Arkelogos. Kata gini, pada mulanya. Artis itu artinya gitu, belum ada sesuatu yang lain. Gitu. Paling pertama, tempat yang paling utama, yaitu dibilangin adalah logos. Ya. Yaitu logos atau firman itu lihat nih, bersama-sama dengan Allah. Pros and theos. Lihat. Dan firman itu, nah perhatikan nih, ini penting nih. Logos and theos. Nah, ini kalimat yang paling penting nih. Firman atau logos itu ucapan yang penuh kuasa, ucapan yang mengandung, yang punya hikmat, yang bisa mengubah, kata-kata yang punya otoritas itu. Di sini bilang gini, logos itu adalah Allah. Berarti saya dan saudara bisa menyimpulkan, dengar ini, firman atau logos itu adalah theos itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Oke? Oke? Ini pengertian dasar. Dasar ini dulu, gitu. Oke. Nah, lihat ayat yang ketiga. Ayat 3 bilang, segala sesuatu pas ginomai. Dia bilang segala sesuatu, tidak memakai kata sesuatu. Karena kalau pakai hanya sesuatu berarti bukan kata pas yang dipakai. Tapi kata pas itu bilang gini, segala, semua, is whole. Gitu. Dijadikan, kata giomai itu dibuat. Yang tadi ini enggak ada nih, kosong nih. Tiba-tiba terjadi. Nah, ginomai, dia autos. Dan apa? Tanpa. Nah, dia tidak ada apa? Satupun yang telah terjadi. Perhatikan ini. Lihat ini. Tanpa dia. Koris hude eis ginomai. Perhatikan. Tanpa dia.
Tanpa siapa? Logos tadi itu. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi gini saudara, gini, firman atau logos di ayat yang pertama, firman atau logos didefinisikan dengan sederhana, yaitu adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, di ayat yang ketiga ini, tanpa Allah itu, tanpa firman atau logos itu, maka tidak ada yang jadi. Tidak ada saya dan saudara. Katakan amin. Tidak ada kehidupan ini. Tidak ada sama sekali. Nanti saudara perhatikan di kitab Kejadian. Oke? Nah, mari kita lanjut. Jadi di ayat 2 ini saya dan saudara paham dulu ya. Makanya saya dan saudara ingat ini, tidak boleh ada yang merasa diri bisa, merasa diri tidak butuh Tuhan, merasa diri paling mampu, merasa diri paling tidak saudara. Kehidupan ini tidak terjadi sendirinya. Bumi ini, semua yang tercipta ini tidak terjadi sendiri. Ada pribadi yang penuh dengan kuasa. Ada otoritas yang begitu hebat. Yang mengatasi semuanya. Dan segala sesuatu itu dibuat, diciptakan oleh logos itu. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari. Kesimpulan ini berarti saya dan saudara perlu tarik. Ayo, kita ambil dengan bahasa sederhana kita, yaitu apa? Berarti hidup saya dan saudara itu benar-benar tergantung pada logos. Tergantung pada firman. Atau yang disebut pribadi Allah itu. Halo? Gitu. Jadi saya dan saudara tidak bisa sendiri. Orang sombong itu akan bilang gini, semua saya dapat sendiri, semua hasil kerja saya sendiri, semua saya semua dan saya. Dia belum kena batunya itu, saudara. Ketika dengar ini, ketika kehidupannya akan selesai, itu baru dirasain. Itu saudara. Ketika semua orang berada di penghujung kehidupan, baru orang itu tahu ternyata kehidupan itu ada yang pegang dengan kuat. Ada otoritas yang menguasainya. Ada otoritas yang mengendalikannya. Ada kedaulatan. Ada satu pribadi yang dengan kedaulatannya yang menjalankan semuanya. Amin. Bukan sampai hari ini saya dan saudara masih bisa bernapas. Itu karena logos itu. Karena ini dia logos and theos itu. Yuk lanjut. Oke, saudara mulai masuk ya. Ini mulai mengerti. Nah, lihat ini. Kekuatan firman. Kejadian pasal yang pertama, nanti saudara lihat ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Langsung saya lihat. Ayat yang pertama, kedua itu bilang semua belum bentuk. Masih kosong. Terjemahan Ibrani itu bilang tohu wabohu. Masih tidak ada apa-apa. Masih belum terbentuk apapun. Dengar. Kita dengar semua baik-baik. Ingat, jangan pernah sombong. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Kosong semuanya. Katakan amin. Saya dan saudara bisa ada, bisa berprestasi, bisa dapat semuanya, bisa capai segalanya. Dengar, itu karena Tuhan. Itu karena logos. Itu karena Elohim. Nah, Alkitab bilang Amar Elohim. Berkata-katalah Tuhan. Berucaplah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Logos and theos itu, saudara. Apa? Dia bilang, jadilah terang. Alkitab bilang, langsung terang itu jadi. Katakan amin. Itu, saudara. Jadi kekuatan firman jangan dianggap remeh. Kekuatan firman jangan kita pikir, sama aja seperti kita baca Kopingho. Sama aja seperti kita baca majalah Bobo. Sama aja dengan kita baca buku pelajaran, buku pengetahuan, buku ilmiah dan sebagainya. Tidak, saudara. Misalnya pun saudara dan saya belajar baca buku ilmiah. Itu paling tidak merubah konsep-konsep
pengetahuan saya dan saudara. Betul bukan? Apalagi firman Tuhan. Nah, beda buku ilmiah, buku pengetahuan semuanya. Itu hanya mengubah konsep kita berpikir. Tetapi firman Tuhan yang adalah logos memiliki kekuatan bukan hanya mengubah cara kita berpikir, tapi mengubah perilaku roh kita, sifat karakter kita, kehidupan kita, absolutely. Saudara, dari mana kita berubah? Ayo, dari mana saya dan saudara bisa berubah? Dari mana saya dan saudara bisa taat dan setia sampai hari ini? Betul, satu-satunya jawaban yang paling penting, ada Tuhan, Logos, ada Elohim, Yehova, Adonai dalam saya dan dalam saudara. Amin. Ya, nah firman itu punya kekuatan, punya kuasa. Oleh sebab itu kalau Pak Luther, gembala saudara, ucapkan dalam doa kata-kata bernubuat untuk saudara, saudara yang sakit disembuhkan. Dengar, itu karena logos itu punya kekuatan, punya kuasa. Firman itu punya daya, punya otoritas di dalamnya. Amin. Nah, lihat. Jadi, saudara, ini dia. Kita lihat sekarang di ayat yang keempat dari Yohanes. Nah, lihat ini. En autos. Oke. En zoe. Nah, dalam dia ada hidup. Dia siapa? Logos tadi. Logos entheos tadi. Di dalam firman itu, lihat, ada hidup. Jadi saya dan saudara itu bicara firman bukan sekedar saya lagi bicara konteks baca firman. Oh tidak. Kalau cuma bicara baca firman itu anak-anak sekolah minggu pun tahu. Nanti endingnya kemana kita akan lihat. Endingnya yang paling penting dari semuanya apa? Karena tadi saya sudah sebutkan. Oke, lihat. Dalam dia ada hidup. Ada Zoe. Mari kita terjemahkan dulu kata Zoe. Kalau saya dan saudara perhatikan kata Zoe, kata yang dipakai juga dalam Yohanes 10 ayat 10b, Zoe itu adalah ini. Kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Yuk sama-sama bilang, hidup yang berkualitas. Amin. Dalam dia, dalam logos entheos. Nah, gitu. Dalam Allah, pribadi Allah itu ada kehidupan, ada zoe, ada kehidupan yang berkualitas. Ada kehidupan yang bukan cuma sekedar berkualitas, tetapi kehidupan yang powerful, ada kekuatan yang betul-betul nyata dalam saya dan saudara. Gitu, saudara. Dan saya percaya kalau logos entheos itu dalam saya dan saudara, maka saya percaya tidak ada kata gagal. Amin. Tidak ada kata gagal. Tidak ada. Nah, yang bedanya, yang salahnya adalah gini. Terlalu banyak perkataan omong kosong dalam kita, makanya kita kosong terus. Makanya sekarang mulai berubah. Amin. Belajar kata-kata yang kosong dirubah dengan logos. Supaya logos itu memberi hidup Zoe. Lihat ini. Zoe kai. Zoe en. Nah. Lihat itu. Pos. Ini. Thanatos. Nah. Ternyata di dalam logos entheos itu, di dalam firman atau pribadi Allah itu ada hidup. Dan yang kedua, ada terang. Amin. Dan hidup itu adalah terang. Makanya saudara dengar ini. Kita kenapa masih terikat dengan kegelapan? Ternyata terang itu belum nyata dalam kita. Bagaimana terang itu bisa ada, nyata, dan berkuasai? Ternyata keywordnya cuman ini. Logos itu ada dalam kita. Amin. Gitu. Nah, jangan lupa tadi arti logos dalam bahasa Greka. Firman yang jadi daging. Itu saudara.
Berarti sebenarnya logos yang dari tadi saya ngomong itu bukan sekedar punya arti kata-kata, ucap. Bukan kita baca firman. Bukan cuma itu. Halo? Kalau cuma itu, nanti kita bisa kalah di kitab Matius. Bagaimana iblis pun memakai firman untuk menyerang Yesus. Betul nggak? Nah, berarti kata kunci yang penting itu ternyata logos itu harus jadi apa? Manusia. Jadi saya dan saudara firman itu harus menjadi darah daging saya dan saudara. Nah itu bedanya. Berarti kata yang paling penting adalah gini. Logos and theos itu dalam saya dan saudara. Menguasai saya dan saudara. Memerintah saya dan saudara. Jadi darah daging saya dan saudara. Katakan amin. Makanya Paulus bilang kata dalam kitab Roma itu betul 12. Itu hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu tidak boleh menjadi sama dengan menjadi serupa dengan dunia ini. Betul kan? Nah, kenapa? Karena terang itu sudah ada. Lihat ini. Ulang ya. Kai zoe en pros thanatos. Terang itu adalah terang manusia. Hidup yang tadi itu adalah terang manusia. Jadi kalau saudara dan saya punya ini, ketika firman diucapkan, saudara dikatakan sembuh. Pak Gembala saudara katakan sembuh dengan otoritas. Tidak butuh waktu yang cukup lama. Tidak butuh proses. Apalagi misalnya ada orang yang suka tumpang tangan lalu goyang-goyangin. Ini memang mau acak-acak rambut apa? Nggak perlu kayak begitu. Saudara ada di Amerika, saudara dimanapun. Ketika logos itu diucapkan, saudara bisa sembuh sampai di sana. Amin. Kenapa? Karena logos entheos itu menembus ruang, waktu, dan tempat. Amin. Tuhan itu menembus semuanya. Tuhan itu ada dengan saya di sini, tapi Tuhan itu juga ada di Amerika, ada di Jepang, ada sampai di kutub utara pun. Dengar ini. Mau salju sana tetap tembus Tuhannya. Tuhan juga di sana. Amin. Mau di Ethiopia juga semua ada. Gitu. Oke. Lihat ayat yang kelima. Terang itu bercahaya. Iya kan? Di dalam apa? Kegelapan. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat 5 ini juga penting. Terang itu bercahaya. Terang yang mana? Lihat di ayat yang keempat. Terang itu adalah dari hidup. Hidup yang mana? Hidup yang dari Tuhan itu. Logos and theos itu. Oke, lanjut. Lalu terang itu apa? Dia percaya. Yohanes tidak bilang cuma terang. Tapi Yohanes tulis dengan jelas. Terang itu apa? Bercahaya. Ada sesuatu yang terpancar. Ada sesuatu yang keluar. Makanya betul. Kalau ada Tuhan. Ada logos and theos dalam saya dan saudara. Pasti ada sesuatu yang terpancar keluar. Amin. Gak usah dibuat-buat, men. Gak usah dibuat-buat. Karakter kita gak usah dipura-purain. Saudara, saya dan saudara gak perlu mengasihi Tuhan pura-pura. Saya dan saudara mengasihi orang lain gak perlu pura-pura. Gak usah dibuat-buat. Gak perlu. Itu terpancar. Emang saudara pikir saudara waktu kasih nyala lampu, langsung lampu itu pura-pura kasih terang? Gak ada. Itu nau-nau namanya. Ada listrik, lampu itu langsung nyala. Ya toh? Ada aliran listrik yang langsung menyala. Sama. Ketika logos and theos dalam saya dan saudara, ada terang. Dan terang itu bercahaya. Amin. Kalau sampai sudah bilang bercahaya, berarti dia akan menerangi segala yang ada di sekelilingnya. Betul nggak? Demikian saya dan saudara. Lihat ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Lihat ini. Dan, lihat kata kunci ini. Kai, Skotia, nah, lihat ini. Kata lambano. Apa itu? Dan kegelapan itu bilang ini, tidak menguasai. So, lihat itu. Nah. Berarti saya percaya begini. Kalau kita baca firman ini gini. Berarti setiap orang yang
ada terang, ada logos, entheos yang menjadi darah daging, maka terang itu akan keluar bercahaya. Dan dengar ini. Bukan hanya bercahaya. Di Yohanes 1 ayat 15 bilang ini, kegelapan segelap apapun dalam hidup tidak bisa menguasai. Tidak, kata Lambano itu gini, tidak bisa mengendalikan. Bukan hanya menguasai, tapi tidak bisa mengendalikan. Saya percaya anak Tuhan yang punya terang bercahaya, kegelapan apapun tidak bisa menguasainya. Wow. Malam ini kamu merdeka. Amin. Yang dengar, baca ayat ini ulang-ulang, baca, aminkan, lalu mulai explore, keluarkan cahaya itu. Kenapa sampai kegelapan itu kuasai kita? Jangan-jangan terang itu redup. Lagi tidak percaya. Kalau masalah di terang yang tidak bercahaya, berarti masalahnya di mana? Hidup itu. Kalau udah bicara hidup, berarti dia akan tarik lagi ke logos entheos. Berarti saudara dan saya masalah dengan Tuhan. Betul kan? Betul nggak? Kata kuncinya di situ kan? Nah, berarti dengar ini. Dengar ini. Saya selalu bicara ini. Kalau saya dan saudara beres dengan Tuhan, maka kita pasti beres dengan segalanya. Katakan amin. Kalau kita beres dengan firman logos entheos itu, firman yang menjadi darah daging kita, menjadi manusia yang ada dalam kita ini, dengar ini baik-baik. Beres, maka hidup kita akan keluar terang. Terang itu akan bercahaya. Bukan cuma bercahaya, tapi ternyata terang yang bercahaya itu kalahkan setiap kegelapan. Amin. Dan bukan cuma kalahkan, catat ini baik-baik. Lumpuhkan, taklukkan setiap kegelapan. Berarti kegelapan itu tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan. Makanya saya percaya, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi dosa kegelapan itu tidak pernah akan kuasai kita. Katakan amin. Alkitab bilang, orang benar jatuh dan dia akan bangkit. Amin. Iya. Kalau tidak bangkit-bangkit lagi, itu dua kemungkinan. Memang kau pemalas bangkit. Dan kau menikmatinya. Dan tidak mau bangkit-bangkit. Kan begitu. Nah, kalau tidak mau, yang kedua ini. Berarti kamu sedang bermasalah dengan Tuhan. Kamu lagi bermasalah dengan logos entheos. Malam ini, sebelum nanti Pak Gembala, Pak Luther akan doakan kalian, nomor 1 yang harus dibuat. Mulai perbaiki logos entheos itu. Amin. Relation. Jadi ketika Pak Gembala, ketika Pak Luther bicara firman, sembuh kamu, langsung terjadi. Otoritas dan kuasa itu jadi. Logos entheos akan bekerja. Terjadi atas saudara. Amin. Termasuk hidup kita. Bukan cuma sakit penyakit. Bukan cuma sakit penyakit. Logos entheos itu mengatasi semuanya, saudara. Selalu segala kehidupan. Tadi kan sudah dibilang di awal. Semua yang belum ada menjadi ada. Malam ini. Mungkin engkau masalah ekonomi. Mungkin engkau masalah rumah tangga. Mungkin engkau masalah kesehatanmu. Mungkin engkau masalah di perusahaanmu. Mungkin engkau masalah di pekerjaanmu. Logos entheos itu sanggup mengeluarkan cahaya. Cahaya itu akan mengalahkan, menguasai, menaklukkan semua kegelapan yang membuat saya dan saudara gagal. Katakan amin. Yes, itu dia. Lanjut. Lihat ini, Yohanes 14, 1 ayat 14. Logos, ginomai, sars. Firman itu telah, apa saudara? Menjadi manusia. Perhatikan kalimat ini. Saya ulangi. Ayat ini bilang, firman itu telah, bukan nanti, belum akan. Tapi kata yang dipakai adalah telah, finish. Berarti kata yang dipakai adalah selesai, sudah terjadi. Yaitu apa? Manusia. Halo? Di sini kata SARS itu sama manusia saya dan saudara, darah dan daging. Yang punya kelemahan, punya segalanya. Oke? Jadi, Kai. Nah,
dan diam di antara kita. Saudara lihat ini. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lihat ini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaan saya, logos and theos yang dimaksudkan itu, apakah hanya masih berupa logos? Apakah Tuhan yang disebut theos itu masih sekedar tidak, saya dan saudara tidak bisa menikmati, tidak bisa mengalami, tidak bisa ada perjumpaan, tidak bisa saya dan saudara menikmati dalam hidup? Tidak, karena di sini sudah bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam. Saudara, terjemahan kata diam, saudara, skeno itu bilang ini, tinggal di dalam. Sebenarnya kata yang saya lebih suka bukan hanya sekedar diam, kata karena King James memakai kata dwell, diam. Tapi kata yang saya lebih suka itu adalah betah, katai kasoi. Saya lebih suka memakai kata itu. Dia betah tinggal, betah ada dalam saya dan saudara, gitu. Nah itu yang. Nah ini ayat 14 ini supaya saya dan saudara paham bahwa mengerti ini sebenarnya kata kunci, keyword untuk saya dan saudara. Tuhan itu bukan jauh. Yang saya pernah ajar saudara tentang alat transenden yang jauh sekali. Tidak. Sekarang di ayat ini berubah dari alat transenden, Tuhan transenden, menjadi Tuhan imanen. Allah imanen. Yaitu apa? Allah di dalam saya dan saudara. Amin. Bahkan Alkitab berkata dia lebih dekat dari nafas kita. Dia lebih dekat, makanya berulang-ulang kita ajarin saudara. Terus untuk kita juga sendiri, Tuhan tidak jauh dari saya dan saudara. Jangan pernah merasa sendiri-sendiri. Jangan pernah merasa diri yatim piatu. Tidak. Tuhan yang adalah Bapa kita ada dalam saya dan saudara. Dia bersama dengan saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara tanpa batas. Saudara, bahkan saya suka pakai kata ini. Dia mengasihi saya dan saudara lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Amin. Ya, my goodness saudara. Lanjut. Yuk lanjut. Oke. Yuk kita lihat. Masih kekuatan firman ya. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang ini. Segala tulisan pas grape pros didaskalia. Lihat ini, pakai kata pas, ulang lagi. Semua, segala. Nah, kata grape atau tulisan itu kata grape, saudara, dari kata grapo. Lalu dipakai gini, yang diilhamkan. Kata yang dipakai adalah ini, theo pneustos. Theos pneustos itu punya arti gini, revelation, pewahyuan dari Tuhan. Oke? Sesuatu yang langsung diberikan oleh Tuhan, sesuatu yang diturunkan langsung oleh Tuhan untuk theos pneustos ini. Jadi gini, bukan lagi kita dengar dari orang. Makanya para rasul, para nabi, mereka menulis, itu bukan mereka mendengar dari kata-kata orang. Tidak. Kalau itu dari kata orang, berarti ada tambah kurangnya. Oke? Bisa ada kesalahannya. Tidak. Tapi kata yang dipakai ini, yang diilhamkan Allah, saudara, kata theo pneustos ini adalah yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Apa yang dia ngomongin langsung. Para rasul dan nabi itu tulis. Oke? Lihat ini. Nah, kekuatan firman, kekuatan logos itu apa? Ternyata dia mengajar saya dan saudara.
Di samping yang tadi yang kita Yohanes kita sudah bahas ya. Ini yang berikutnya. Nah, dia mengajar. Dia menyatakan kesalahan. Saudara tahu nggak? Saya dan saudara ini kalau tidak diajar kita liar. Kalau kita tidak diajar, kita tidak pernah tahu apa-apa. Saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dari mana? Karena kita diajar firman. Betul kan? Di samping betul kita ngalamin. Gitu loh. Dari mana saya dan saudara bisa lakukan ini, lakukan itu, apa yang Tuhan kehendaki? Karena kita diajar, kata didaskalia, kita dituntun. Tahu nggak, logos itu ternyata juga menuntun saya dan saudara. Mengarahkan saudara. Karena kata didaskalia itu juga mengarahkan. Memperbaiki posisi kita kembali. Amin saudara. Jadi betul kenapa kita perlu renungkan firman. Dan firman itu harus jadi darah daging saya dan saudara. Kita perlu renungkan terus dan lakukan itu firman. Ternyata firman itu akan menuntun, akan mengajar, akan menggiring, akan membawa kita. Saudara? Iya. Tahu nggak saudara? Kita orang akademis ini, kita selalu bilang gini, mau lihat dari orangnya, lihat dari buku-bukunya. Betul? Saudara. Kalau buku-bukunya di rumah itu di perpustakaannya lebih banyak politik, dia menjadi politikus itu. Otaknya akan penuh dengan politik. Makanya lama-lama jadi politikus. Nah, jadi mulai serempet sini, ngaco. Gitu loh saudara. Ya. Lalu kita lihat buku-buku apa yang mereka baca, apa yang jadi konsumsi mereka terus akan jadi seperti itu. Tapi kalau firman itu, logos and theos itu ada terus dengan kita. Renungkan. Jadi gini, saya percaya ketika Yohanes itu menjelaskan bahwa logos and theos, itu sebenarnya Yohanes lagi arahkan kita begini. Kasih satu pengertian gini. Kamu itu punya hubungan yang begitu dekat dengan theos, dengan Tuhan. Kata-kata kita berbicara seperti kita berbicara dengan seorang sahabat. Kita ngobrol, kita utarakan segalanya. Firman itu bicara untuk kita. Terus ada relation, ada komunikasi yang terus sedang kita bangun. Dengar? Nah, maka keluarlah ada satu kata yang kita suka pakai adalah keintiman. Amin. Ya, sudah. Oke. Lalu apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Manusia siapa sih yang tahu bahwa dia dirinya salah? Ayo, coba. Rata-rata kita merasa diri kita benar kok. Susah pun kita masih bikin diri benar kok. Ya toh? Baru belagu lagi. Kayak gitu. Udah salah nih, masih mau keras kepala. Udah salah nih, masih mau ngotot. Anggap diri benar lagi. Kan gitu. Ternyata firman itu yang, oh iya saya salah. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa kita salah? Dengar, tidak ada manusia yang tahu dirinya salah kalau tanpa firman yang tegur dia. Amin? Tidak ada yang tahu dirinya salah. Makanya betul Alkitab bilang, manusia itu ketika terjadi gap, masa kegelapan antara Nabi Maleakhi terakhir dengan kemudian datanglah generasi Yesus Kristus. Terjadi masa kekosongan. Alkitab bilang ini, manusia melakukan apa yang benar menurut mereka. Ya kan? Apa yang menurut mereka benar. Betul. Semua kita nih belaga, paling belaga tadi. Belaga deh. Bahasa Ambon belaga tuh sombong. Gitu. Anggap diri selalu tahu, selalu pintar, selalu benar. Padahal salah. Dan tahu nggak hukum kerajaan Allah dengan kerajaan manusia itu beda? Hukum terbalik. Gitu. Contoh. Hukum yang terbalik itu bagaimana? Contoh begini. Yesus berkata, kalau kamu menjadi yang terkemuka, kamu harus jadi pelayan. Menjadi pemimpin, menjadi pelayan. Mana hukum dunia bilang gitu? Tidak. Hukum dunia bilang, kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus begini, sampai senyum harus diatur, jangan terlalu banyak bercanda. Nah. Kalau Tuhan bilang gini, kamu harus jadi hamba. Betul kan? Beda kan? Beda, hukumnya terbalik. Gitu loh. Orang dunia bilang gini, hey, kamu jual, gua beli. Emang lu kira kedondong kali mau beli? Alkitab bilang, tidak. Alkitab bilang, ampunilah musuhmu.
makan. Bahkan Alkitab ini, kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Amin. Kasih dia roti. Kalau dia telanjang, kasih jubah. Kalau dia minta jalan 1 mil, kasih 2 mil. Terbalik nggak hukum dunia? Hukum dunia bilang, wah, balas dia, gigi ganti gigi. Bila perlu kasih gigi, apalagi? Jawab sendirilah. Asal jangan gigi mas, rugi kita. Gitu. Oke, nah lanjut. Nah, lalu dia bilang apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Saudara bisa lihat terjemahan-terjemahan aslinya. Kelakuan kita ini. Kita stres dengan kelakuan kita. Betul nggak? Ayo, siapa yang tidak stres dengan dia pun kelakuan? Tuhan, saya tidak mau cerewet lagi Tuhan. Amin. Langsung Indonesia Raya tidak putus-putus lagi. Amin, tidak. Ya, doa tidak amin, amin. Ngomong terus. Orang bilang, kayak radio rusak. Kan gitu. Nah, karakter kita, sifat kita, saudara, tidak ada yang bisa perbaiki. Kecuali kita dengan logos and theos itu. Amin. Ya, lalu apa lagi? Nah, mendidik orang dalam kebenaran. Halo? Dunia mengajarkan kebaikan. Kita tidak. Dengar ini. Orang Kristen tidak. Orang Kristen itu bicara kebenaran. Sebab baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Amin. Nah, bicara kebenaran, kata yang dipakai di sini adalah dikaisin atau dikaisun, sune. Nah, itu bicara kebenaran bukan kebenaran karena buatan kita. Tapi posisi kita dibenarkan. Alkitab bilang tidak ada manusia yang benar. Semua berdosa. Betul kan? Nah, kita posisinya itu jadi orang-orang yang dibenarkan. Tentunya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Halo, malam ini sudah jadi kepunyaan Allah belum? Kalau belum, kita kembali lagi dari awal lagi. Gitu. Oke? Kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah manusia kepunyaan Allah, nah ini baru dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Halo? Ternyata kata agatos itu bukan hanya perbuatan baik. Tapi agatos itu punya beberapa arti. Agatos itu juga punya arti adalah setiap perbuatan yang excellent. Wah, tapi saya lebih suka yaitu perbuatan yang benar. Halo? Karena kalau benar, pasti nilainya excellent. Amin? Oke, sedikit lagi. Nah, lihat Amsal 18 ayat 21. Ternyata kekuatan firman itu, saudara, logos tadi, perkataan yang berintegritas, punya kuasa, punya otoritas itu. Amsal bilang ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata kita dijaga. Amin. Apalagi sudah bilang gini, ada Tuhan di dalam kita. Jadi anak Tuhan. Udah ada logos and theos kita. Ini namanya udah pendoa. Setiap hari berdoa, saudara. Tapi mulutnya masih sumpah anak-anak. Masih suka maki sana maki sini. Keluarin kata-kata kasar. Apa itu saudara? Saudara, makanya perkataan kita tidak berwibawa. Tidak punya otoritas. Karena kita yang merusakinya. Halo? Mulai sekarang kita jaga dengan baik. Amin. Gitu. Itu. Saya percaya Pak Gembala, Pak Luther bukan hanya doakan saudara untuk saudara terima mujizat, sembuh dan sebagainya. Tapi pasti beliau juga akan mendoakan ke saudara supaya perkataan saudara itu punya kuasa. Ketika kalian di kantor, kalian berkata-kata untuk karyawan yang bandel, kepala batu, kepala apa lagi terserahlah. Saudara, bisa ada kuasa otoritas yang terjadi di situ. Amin. Ketika usahamu mulai drop, mulai turun, mulai ini, ada otoritas dalam perkataanmu. Gitu loh. Bangkit perusahaanmu, berhasil usahamu, tokomu dan sebagainya. Iya, gitu. Gitu. Ada jalan-jalan yang mulai mandek, yang mulai sulit, yang mulai semuanya. Dengar, ada otoritas dalam perkataan.
Makanya jaga itu logos. Amin. Jaga itu logos and theos yang jadi darah daging saya dan saudara. Gitu. Saya sembuh nggak ya? Saya sembuh nggak? Nggak usah sembuh sekalian. Daripada saya sembuh nggak? Nggak. Wahyu bilang, kalau kamu tidak panas, tidak dingin, kamu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Mana barang bagus kalau dimuntahkan? Nggak ada yang bagus, saudara. Gitu. Makanya Tuhan mau gini, kita all out 100% dengan Tuhan. Selalu ingat, logos and theos ada dalam saya dan saudara. Harus darah dan daging. Oke? Nah, Yesus pernah bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja. Sebenarnya terjemahan yang lain bilang gini, manusia itu hidup bukan karena jasmani, makanan, roti. Mau pizza kah, mau apakah. Itu makan paling-paling sebentar lagi ke toilet selesai. Jangan belaga, jangan belagu. Makan itu baik, tapi dengar ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kan gitu. Jangan sampai saya dan saudara itu nomor satukan jasmani kita. Gitu. Saudara tahu nggak? Tadi saya juga sudah ucapkan ini, gini. Ini dari semua yang saya bahas, ini salah satu yang saudara perlu ingatkan dan terus tanamkan ini untuk dalam saya dan saudara. Gini. Saya dan saudara itu permasalahannya dalam hidup sehari-hari ini, masalahnya cuma di satu. Yaitu apa? Rohani kita. Roh kita. Jasmani itu mengikutinya. Saya ulang lagi. Kata kuncinya yang kita pegang. Masalah itu di rohani kita. Makanya tadi saya bilang, kalau beres dengan Tuhan, rohani kita beres, jasmani pasti beres. Saya sementara bicara ini, saya sementara sharing ini, waktu saudara lagi dengar firman ini, waktu saudara lagi dengar sharing ini, kalau rohanimu beres, apapun yang sedang Anda alami, terjadi mujizat bagi Anda. Ya, sederhana. Gitu. Sederhana sekali. Gitu. Sama. Pernah nggak kita ingat ada Alkitab bilang, ada ayat bilang begini, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan orang benar. Amin. Lalu saya percaya waktu kita naikkan pujian, penyembahan, dengarin baik-baik. Ada otoritas dan kuasa itu terjadi atas saya dan saudara. Gitu. Jadi gini, kita coba kita gugurkan dulu, kita singkirkan dulu konsep doa kita itu yang harus gimana. Nah. Kata-kata kita itu doa. Kata-kata kita itu penuh urapan dan kuasa. Ingat, hidup kita bukan masalah roti saja, jasmani saja. Tapi nih, lihat ini. Tetapi dari setiap firman, logos lagi kan? Nah, firman yang keluar dari mana? Mulut Allah. Sekarang Allahnya di mana? Dalam saya dan saudara. Gitu loh, saudara. Makanya ulang lagi. Kalau rohani kita beres, kalau Allah dalam kita itu beres, saudara, masalah roti, masalah jasmani itu pasti beres. Amin, saudara. Itu pasti beres gitu loh. Makanya Pak Luther, Pak Gembala saudara tidak akan lama-lama suruh waktu bilang kamu sembuh, langsung jadi. Amin. Karena Anda jadi, karena logos itu dalam engkau yang membuat itu jadi. Ada otoritas itu jadi. Oke. Sudah selesai. God bless you. Kekuatan firman akan menyembuhkan saya dan saudara, akan menolong saya dan saudara, akan memerdekakan saya dan saudara, dan paling penting, tak lama lagi Tuhanku datang. Waktu dia datang, logos and theos itu akan menolong saya dan saudara. Untuk apa? Untuk hidup bersama-sama dengan dia. Amin. God bless you.